Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pemirsa AFTV yang berbahagia, dalam momen suci bulan Ramadan ini, marilah kita tetaplah merasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah diberikannya nikmat sehat, sehingga kita semuanya hingga saat ini masih bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Salawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW hingga ila yaumil qiyamah nantinya. Pemirsa AFTV, pada kali ini kita semuanya melaksanakan suatu ibadah yang sangat mulia, yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Beribadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita semuanya dalam agama untuk terus dekat dengan Allah, di mana kita banyak melaksanakan berbagai keutamaan perintahnya, ibadahnya, melalui salat-salatnya, melalui doa-doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Allah memberikan kepada manusia masing-masing waktu dengan berbagai kemuliaan yang berbeda-beda, di mana semuanya memiliki nilai-nilai yang tidak sama setiap orang. Akan tetapi semua orang tidak ada yang menyadari itu. Semua orang tahu waktu-waktu tertentu yang mana yang sangat baik dan buruk. Akan tetapi kebanyakan orang menyia-nyiakan waktu itu. Bahkan Allah sangat memahami keadaan manusia yang lemah, memahami keadaan manusia yang selalu memiliki keinginan dalam hatinya. Akan tetapi manusia tidak lepas dari keinginan yang baik maupun yang buruk. Seandainya manusia dalam hati, dalam dirinya banyak melaksanakan suatu ibadah, banyak melaksanakan suatu hajat, banyak keinginan yang ada dalam hatinya, dan itu dituangkan dalam sebuah tulisan yang ada dalam kertas, insya Allah banyak berapa lembar yang harus dibutuhkan. Maka kita tidak perlu heran kepada Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang enggan untuk berdoa kepadanya. Orang yang demikian itu Allah sudah menjanjikan dan mengancam orang-orang yang sombong, orang-orang yang enggan dekat dengannya, hingga diancam akan masuk neraka jahanam. Sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang berarti, berdoalah kepadaku, insya Allah semuanya akan dikabulkan. Di mana sesungguhnya orang-orang yang enggan, orang-orang yang menyombongkan dirinya, pasti akan dijanjikan dan diancam masuk ke dalam neraka jahanam yang hina dina. Di antara usaha-usaha kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, banyak waktu-waktu yang sangat mustajab, waktu-waktu di mana kita sangat dianjurkan untuk memohon kepadanya atas hajat kita, segala urusan kita, memohon berbagai kemudahan dan kelancaran. Akan tetapi orang tidak menyadari dengan waktu-waktu yang mustajab tersebut. Adapun waktu yang mustajab itu banyak berbagai macam. Di antaranya yakni yang pertama
di saat sepertiga malam. Allah Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang berdoa di saat malam itu, malam terakhir sepertiga malam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 18. Ketika waktu sahur, ketika akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan. Kita ketahui sepertiga malam adalah suatu momen yang penuh berkah, waktu yang banyak kemuliaan dan manfaat bagi diri kita. Karena pada dasarnya pula di malam itulah, di saat sepertiga malam itu, Rob kita turun ke langit dunia, melihat, memantau dengan apa semua hamba yang sudah meminta dan memohon kepadanya. Insya Allah ketika kita keluarkan keinginan kita, segala hajat kita yang sudah menjadi dalam diri kita, yang sudah menjadi keinginan dalam kedepannya, insya Allah semuanya pada malam itulah Allah mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun di saat yang kedua, waktu-waktu yang mustajab adalah di antara waktu adzan dan iqamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dijelaskan bahwasanya dalam hadisnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang berarti tidak ada doa yang ditolak di antara adzan dan iqamah. Perlu diingat pemirsa AFTV, mari selama kita menunggu di antara adzan dan iqamah ini, ketika hendak kita sholat, kita bingung dengan apa yang harus kita laksanakan. Setelah kita sholat sunnah rawatib, setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, mari kita perbanyak doa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Pemirsa AFTV yang berbahagia, waktu-waktu mustajab di antaranya yang ketiga adalah hari Jumat. Hari Jumat kita ketahui adalah hari yang spesial, hari yang sangat mulia, yang kita kadang tidak merasakan itu. Kadang kita melupakan di hari Jumat itu bahwasanya ada waktu yang mulia, ada waktu yang sedikit, yang tidak banyak di hari Jumat, yang dimana di hari Jumat itu adalah waktu yang sangat mustajab ketika kita berdoa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang berbunyi, "Inna fi yaumil jum'ati fihi sa'atun." Faqala wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Faqala biyadihi yuqalliluha. Yang artinya di dalam hari Jumat terdapat waktu jika seseorang yang menghadap, yang berdoa, yang memohon kepadanya, insya Allah pasti akan terkabulkan. Namun para pemirsa AFTV yang berbahagia, kita tidak tahu di hari Jumat setelah kita sibuk dengan kerjaan, setelah kita banyak urusan setiap harinya, kita sampai rumah capek, lelah, pikiran banyak, kita sampai lupa di saat itu terdapat suatu banyak waktu. Namun kita tidak pernah tahu kapan waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Di antara menit berapa atau detik berapa kita memohon, kita berdoa, dan doa itu akan terkabulkan. Maka dari situ jangan lewatkanlah dan jangan lupakan. Mari kita perbanyak berdoa, kita memohon di hari Jumat itu agar apa yang sudah menjadi keinginan kita semuanya terkabulkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa AFTV yang berbahagia,
Adapun waktu mustajab yang lain terdapat di saat kita sholat, kita saat sujud. Sujud merupakan waktu yang mustajab pula kepada kita untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya banyak di antara para ulama berpendapat dan memperpanjangkan waktu sujud ketika sholat sunnah. Adapun sholat 5 waktu, para ulama tidak banyak yang memperpanjangkan sujudnya dikarenakan melihat kondisi semua jamaahnya takut merasa yang keberatan. Maka dari situ, mari semuanya ketika kita berada dalam posisi sujud, perbanyaklah ketika kita ingin hajat kita, segala keinginan kita terkabulkan. Doalah dengan baik dan sungguh-sungguh memohon kepadanya. Karena dalam hadisnya juga dijelaskan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksarud du'a. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud, ketika posisi yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Mari, dengan inilah kita semuanya dalam bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak ibadah, berdoa dan memohon kepadanya, yang insya Allah doa semuanya pasti akan terkabulkan. Pemirsa AFTV yang berbahagia, adapun waktu mustajab yang lainnya yang paling indah, yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling kita istimewakan, namun kita tidak tahu kapan datangnya, kapan itu akan terjadi, yakni pada malam Lailatul Qadar. Karena di malam inilah Al-Quran, kitab umat Islam, diturunkan. Bahkan malam Lailatul Qadar merupakan sebuah bulan di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam bulan suci Ramadan ini banyak rangkaian semua ibadah, di mana dalam bulan suci Ramadan ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan momen yang sangat luar biasa. Mari pemirsa AFTV yang berbahagia, kami mengajak untuk selalu dekat dengan Allah selama bulan suci Ramadan. Banyaklah melakukan amal ibadah yang menjadikan sebuah amalan itu bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya, dan perbanyaklah kita memohon agar mendapatkan syafaatnya kelak ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa AFTV yang berbahagia, di saat itulah dan di saat inilah kita semuanya akan tahu kapan kita harus berdoa, kapan kita harus mengetahui posisi mana kita saat mengeluh. Jadikanlah momen ini kita mengeluh bukan ke manusia, sesama manusia, akan tapi kita mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu ini banyak waktu yang mustajab, gunakanlah dengan semaksimal mungkin. Pemirsa AFTV, inilah yang dapat kami sampaikan, yang insya Allah memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita ambil hikmah apa yang sudah menjadi motivasi dalam diri kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AFTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita support channel AFTV dengan cara like, komen, share, dan subscribe video-video kami. Dan jangan lupa follow sosial media kami Al-Furqan Jember. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.